Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berbunyi, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum faqdurulah. Hadis ini kemudian berkembang di kalangan umat Islam, khususnya akhir-akhir ini ketika terjadi penetapan awal Ramadan yang berbeda atau awal Syawal yang berbeda. Karena itulah kemudian saya tertarik untuk membahasnya. Ada golongan-golongan yang kemudian meletakkan dan mengamalkan hadis ini dengan tekstual. Ada yang kemudian meletakkan hadis ini dengan konteksnya, dengan esensi yang dicari itu sebenarnya apa. Mereka yang tekstual kemudian mengartikan hadis ini sesuai dengan apa dari teksnya. La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu. Yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata, baik menggunakan mata telanjang maupun menggunakan alat-alat yang bisa membantu untuk melihat hilal itu secara langsung. Tapi bagi orang-orang yang kemudian mengartikan bahwa hadis ini perlu dicari esensi dan konteksnya, maka mereka menggunakan keilmuan kontemporer untuk memaknai hadis ini. Bahwa esensi dari berpuasa, esensi dari awal bulan itu bukan ketika kita melihat hilal, tetapi ketika hilal itu sudah berada di atas ufuk ketika matahari tenggelam. Itu esensi yang kemudian menjadi perdebatan antara orang-orang yang tekstual ataupun orang-orang yang kontekstual. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menjelaskan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata-kata syahida adalah kata-kata yang am, kata-kata yang sangat umum. Syahida bisa berarti melihat secara langsung, ataupun syahida bisa melihat dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Karena kita semua tahu bahwa matahari, bulan, dan seluruh benda-benda langit itu tidak akan beredar kecuali sesuai garis edarnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasannya huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ketika golongan ru'yah ini kemudian merujuk hadis ini dengan memaknai secara tekstual, maka orang-orang yang menggunakan hisab langsung merujuk kepada Al-Qur'an yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya antara dua kelompok ini tidak ada yang salah. Hanya saja mungkin ketika ada orang-orang yang tidak mengetahui ilmu yang dipakai oleh kedua kelompok ini, mereka akan melihat bahwasanya seakan-akan orang Islam ini tidak bisa bersatu, atau ya bahasa kasarnya bertengkar dan mudah diadu domba. Padahal kedua-duanya sama-sama berlandaskan dengan ilmu, sama-sama berlandaskan dalil, sama-sama berlandaskan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku sekalian dimanapun berada, baik yang menggunakan ru'yah maupun yang menggunakan hisab, sama-sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu hisab merupakan salah satu implementasi memaknai hadis secara kontekstual, secara kontemporer, seperti yang diajarkan oleh guru kami Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ketika kita membaca hadis itu kembali, fa in humma 'alaikum faqdurulah, maka faqdurulah itu merupakan
bahasa yang am, bahasa yang sangat umum yang bisa dimaknai dengan berbagai makna. Ada yang faqad durulah menggunakan perkiraan-perkiraan saja, ada yang faqad durulah adalah menghitung secara pasti. Kalau misalkan kita flashback kembali ke belakang tentang penentuan awal Syawal kemarin, bagaimana pada tanggal 20 itu sudah terjadi ijtima' antara matahari, bulan, dan bumi. Yang kemudian tanda-tanda ijtima' itu sangat jelas, yaitu gerhana matahari. Hisab saja dalam menghitung berapa lama gerhana matahari itu sudah tepat. Ataupun kalau misalkan sekarang tentang waktu sholat itu juga dihitung dengan hisab juga sudah tepat. Kalau dengan hisab saja waktu-waktu seperti detik, menit, dan jam bisa dihitung, mengapa kita harus meragukan hisab? Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.